Saya Alif. Saya Duta. Selamat datang di Bukan Omon-Omon Podcast. Isinya daging semua. Woi. Jadi hari ini gue selalu mendatangkan tamu-tamu spesial, tak? Siapa itu? Jadi hari ini gue kedatangan tamu seseorang yang mempunyai usaha stiker terbesar di Bandung. Oh. Kita selalu ngundang-ngundang yang terbesar, tak? Terbesar. Ada Mbak Salwa. Jangan Mbak Salwa kalau mau memperkenalkan diri dulu. Iya. Halo, nama aku Salwa, biasa dipanggil Awa. Ya. Umur berapa Mbak Salwa? Umur 26. Asal dari? Dari Bandung. Asli Bandung. Asli Bandung. Asik. Jadi Mbak Salwa ini punya perusahaan apa? Usaha lah ya. Usaha cutting stiker dan lain-lainnya ya. Sebenarnya nggak cutting stiker tapi langsung ke produknya sih. Oh, ke produknya. Namanya Chasing Chasing Dream. Dreams. Ya. Nah, gue mau nanya-nanya nih Mbak, kenapa lu tiba-tiba bergerak di stiker ini Mbak? Maksudnya ada backgroundnya nggak sih kenapa lu membidangi usaha ini? Ya, jadi dulu tuh sebenarnya aku dari DKV, jurusan DKV, desain komunikasi visual. Jadi emang udah ada basicnya kali ya gitu. Iya. Terus ada momen pas lagi zaman COVID tuh, aku kerja di Jakarta, terus pekerjaannya tuh full time tapi kayak WFO gitu loh, kayak kadang ke kantor, kadang enggak. Oh, WFH kali, work from home kali. Iya sorry, work from home. Tapi kadang datang ke kantor ya. Sesekali. Kalau dipanggil, dan tapi tuh banyak waktu gabutnya gitu, jadi kayak ada nggak jelas gitulah sih pekerjaannya tuh. Jadi kayak ada momen kayak aku pikir di situ tuh aku tiba-tiba suka K-pop juga. Oh, Gitu. Tapi tiba-tiba ya? Iya tiba-tiba, jadi kayak lagi nggak tahu Lagi apa ngetren waktu itu nggak Iya, ya? kayaknya. Tapi yang aku suka tuh kebetulan emang nggak begitu terkenal juga sih gitu, maksudnya kalau di Indonesia. Jadi nggak tahu kenapa ada satu lagu yang bikin aku suka sama si K-pop ini, si band terus, ini. ya band ini. Jadi kayak ada momen aku tuh ngebikin fan artnya. Oh, Pak, pen artnya maksudnya di gambar pakai Digambar. komputer atau gambar sketch? Gambar komputer. Oh, gambar komputer. Iya, digambar di komputer kayak di Adobe gitu, Adobe Photoshop. Ilustrasi gitu enggak? Ilustrasi. Dulu tuh awalnya kayak gitu. Jadi kayak pas di Jakarta karena banyak waktu kosong, ya udah aku coba-coba gambar. Oke. Terus ada momen kayak sampai di notice sama si artisnya. Oh, lu upload ke sosial media Ya, berarti. aku ada akunnya sendiri kalau untuk fan act. Terus di notice sama si artis Koreanya. Iya, jadi langsung. kayak banyak yang pakai gitu-gitu. Jadi kayak lumayan ada engagementnya lah ya. Iya. Ini aku ke Instagram aku waktu itu. Nah di situ tuh jadinya karena banyak waktu kosong, terus ngeliat-liat si K-pop ini tuh kayaknya dulu belum begitu banyak stiker-stiker kayak Oh, sekarang. stikernya, Jadi merchandise-nya. fan act merchandise-nya. Jadi aku tuh sempat mikir kayaknya seru nih kalau bikin, karena mereka tuh kalau di Koreanya sendiri terkenalnya dengan merchandise-nya kan. Ya benar. Iya kan, jadi aku tuh kayak pengen juga deh bikin kayak unofficial merchandise-nya. Jadi di situ tuh aku coba bikin gambar, habis itu masukin ke Instagram fan act aku itu sebelum ada Chasing Dreams. Terus kayak pas dilihat, aku kayak nanya-nanya dulu, kan polling kayak mau nggak nih kalau gini-gini. Itu di mana? Di IG atau di mana? Di IG. Terus kayak ternyata ada yang mau dan lumayan juga gitu. Ininya lumayan Iya. banyak yang pengen produk ya. Betul. Jadi aku langsung kayak ya udah aku giveaway ini kayaknya 10 orang gitu deh, aku kayak coba tes dulu. Oh, giveaway enggak langsung produk jual gitu. Aku awalnya giveaway dulu, kayak aku bikin siapa yang mau, tapi membernya misalkan kan member aku tuh dulu ada 7 member si K-pop yang aku suka tuh B2B, ada 7 member. Maksudnya nama bandnya tuh B2B? B2B ya. Okay. Jadi kayak aku kasih 7 member, tapi acak seingat aku deh. Jadi kayak bebas ya dapetnya yang mana aja, kan giveaway ini ceritanya gitu. Terus ya udah pas di situ ternyata feedback orang-orang kayak bagus gini-gini, mau dong kalau dijual bla 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 bla. Terus kayak ya udah aku coba jual di situ. Itu tuh kalau dilihat awalnya tuh apa Wak? Stiker atau kayak ini? Jangan-jangan ini salah satunya? Ya, si itu B2B yang itu? paling pertama banget, produk pertama. Itu siapa Wak? Namanya? Ini juga personil ya? Amelia ini salah satu membernya. Ini tuh gambar pertama aku lah, maksudnya dulu itu desain gambar aku tuh kayak gini gitu. Nah ini yang aku bagi-bagiin tuh ini maksudnya. Itu berarti awal belum jadi produk, lu belum jual barang kan? Belum. Cuma lu prototyping lah ya. Lu buat produknya, terus kayak ngeliat ambisi orang-orang
positif dan baru Iya. jadi produk kayak gitu. Ya betul. Jadi aku kayak coba ngebagi-bagiin, dan yang dibagi-bagiin tuh gambarnya yang ini. Terus jadi pas udah dibagi-bagiin tuh bagus. Nah itu aku juga mulai bikin stikernya. Cuma kalau stikernya sendiri karena itu udah produksian lama, jadi itu udah aku nggak produksi lagi. Jadinya diganti ada produksi yang baru tapi tetap B2B gitu. Nah jadi awal mulanya tuh di situ sih. Berarti menarik ya. Karena dari awalnya unexpected berarti ya. Iya, Lo udah mikir gak sih kayak lagi kerja sampingannya itu kan sampingan aja kan. Sampingan sebenarnya. Ternyata yang itu yang lebih menghasilkan. Iya. Iya. Jadi sorry Wak. Jadi si sampingan itu bisa melebihi pendapatan si utama atau Ya gimana? pada akhirnya ada momen di beberapa bulan tuh yang akhirnya tuh kalau pada tahu tuh startup namanya tuh apa Winter namanya ya? K-pop Oh, K-pop sih, beda. sorry, K-drama startup yang ini. Nah, yang ini tuh juga ini tuh startup drama dulu tuh kayak hits banget karena aku lupa namanya siapa ya. Drakor ya? Drakor ya? Drakor. Antara Han Ji Pyong sama aku lupa ini siapa ya namanya, pokoknya Dosan gitu. Dosan. Ya aku lupa. Dosan ya. Pokoknya kayak antara dua itu tuh dulu hype banget, kayak mana nih yang dipilih kan waktu itu tuh. Jadi aku bikin juga versi kecilnya, cuma itu juga udah habis. Jadi aku nggak nyimpan juga yang versi kecilnya tuh. Jadi benar-benar kayak tim Han Ji Pyong, yang satu lagi tim aku lupa siapa. Oh jadi per membernya. Per member. Jadi kayak gitu. Nah itu tuh sempat viral banget. Jadi kayak lumayan sih lakunya kayak banyak. Nah itu tuh yang bikin pendapatan aku pertama hits tuh yang stiker. Yang stiker ini. Juga salah satunya. Kan ada pikiran gak kayak ngapain gue kerja 9 to 5 kalau lagi ngajar enak ya. Aku jadinya pas udah, karena kan susah juga nih waktu pas di Jakarta tuh aku produksiannya lewat Shopee. Jadi kayak nyari gantungan kunci di Shopee misalkan, kayak produsen vendor-vendornya tuh udah nyari di Shopee aja kayak stiker. Nah sampai akhirnya tuh kayak pas udah tahu marketnya kayaknya lumayan nih, ya udah aku pindah resign. Terus kayak ya udah di Bandung tuh banyak banget kan kayak vendor-vendor Yang bisa ya, yang bisa produksi. dan jadinya lebih enak juga transportasinya gitu-gitu. Jadi kayak ya udah aku pulang, terus ternyata jadinya bikin Chasing Dreams ini Di Bandung. Di Bandung. Gila. Ya betul, kenapa sih namanya, nama toko lo Chasing Dream? nggak tahu sih, karena dulu ini sebenarnya berdua sama teman aku, teman kuliah aku juga. Terus dia juga sama-sama ya COVID kan, sama-sama nggak bisa, dulu kan nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi kayak ya udah gambar-gambar, terus kita kayak Chasing Dreams aja nggak sih kita bikin toko. Ini kayaknya bisa nyampein dengan ini, misalkan kita menjual produk-produk kita, kayaknya kita bisa mencapai dreams kita satu-satu gitu loh. Oh, jadi lebih ke personal Iya, gitu melalui si company stiker ini. Terus kita juga harapannya tuh ke depan, waktu dulu sih harapannya tuh ke depannya dengan orang-orang membeli produk kita tuh mereka juga bisa ngegapai mimpi mereka masing-masing gitu. Oh, kayak sih. Jadi mereka bisa dapat merchandise. Karena merchandise dulu marketnya si merchandise ini si Korea itu tuh karena kan distinct banget ya desain lu kan yang pertama dari Korea gitu. Itu tuh awal-awal tuh gede atau gimana Wak? Maksudnya kayak bisa dijual gampang kah? Ya sebenarnya pasti agak susah ya, apalagi waktu itu ya pasti aku coba-coba beberapa desain juga. Dan kenapa menurut aku waktu itu lakinya aku tuh karena aku sukanya mungkin B2B, dan B2B tuh ternyata belum ada dulu di pasaran. Jadi orang-orang tuh nyari pasti mau nggak mau ya ke Chasing Dreams. Nah itu tuh menurut aku helping banget, dan itu tuh bahkan aku sampai jual ke Taiwan, ke Brazil. Iya. Itu ke Meksiko ya. Itu sampai banyak yang beli, kayak di Singapura itu tuh yang penyuka B2B, karena B2B itu emang belum begitu banyak merchandise-nya. Tapi kirim ke Brazil, ke Taiwan gak bisa satuan dong. Satu kan? Kalau misalkan aku lupa Meksiko atau Brazil itu tuh kerja sama Shopee gitu. Oh ada ya? Jadi, langsung ya? Iya langsung. Jadi kalau misalkan itu tuh orang ya udah pesan satuan aja. Jadi itu udah urusan Shopee. Urusan Shopee ya. Lu cuma kirim ke kurir habis itu udah kelar. Iya. Tapi ada juga yang kayak negara-negara yang nggak ada tuh, Taiwan, seingat aku nggak ada Shopee. Jadi mereka kayak bulk order gitu. Jadi kayak nyari fans-fansnya yang mau siapa nih. Terus langsung kayak ya udah order segini. Order banyak. Jadi mereka tuh kayak reseller berarti jatuhnya di sana. Aku nggak tahu sih mereka mau ngambil untung atau enggak, cuma ya mereka jadinya juga yang ada yang satu orang yang nge-handle si produk-produk ini, terus nanti dia kirim-kirim ke teman-temannya gitu. Tapi gue lihat Wak, kalau dari semua stiker lo gitu, dia tuh ada art khusus tersendiri gitu. Misalnya kayak kelihatan banget kalau ini tuh Salwa yang bikin gitu. Itu
kalau kita ngomongin market sekarang, seberapa penting sih si desain itu buat di market Menurut kompetitif? aku penting sih kalau karena kan langsung jadi kelihatan ya, misalnya kita jualan dimanapun atau misalnya ada orang yang pakai produk kita langsung kayak oh ini kayaknya produksi Chasing Dreams nggak sih misalkan gitu nggak sih? Dari desain, Kelihatan, dari iya. desainnya. Sebenarnya sih itu harapan aku sih kedepannya ke situ, cuma ada kemarin tuh masih sempat bingung juga apa mau dibuat jadi tempat di mana artis-artis tuh ngumpulin produknya si Chasing Dreams tuh Oke. kayaknya. Oh. Soalnya aku punya kayak karena kebetulan background aku juga desain grafis gitu, teman-teman aku sendiri kan banyak yang bisa gambar, malah mungkin lebih bagus lah secara gambar tuh. Tapi mungkin mereka nggak ngerti cara jualnya Cara tuh jualnya. kemana. Ada platform mungkin Iya ya? betul, nggak ada platform. Jadi aku tuh kemarin harapannya tuh ini bisa jadi platform mereka juga. Jadi kayaknya mungkin Chasing Dreams kedepannya pengen rada dibesarin gitu. Jadi buat teman-teman aku tuh bisa ngejual produknya juga di Chasing Dreams. Keren. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kan banyak tuh biasanya orang kan punya desainer sendiri, misalnya style lu kayak stiker lu sekarang gitu, orang lain punya stiker lu beda, nanti ngegabunginnya tuh ada SOP-nya atau ya udah dari desain dia aja kita jual melalui Chasing Dream? Kayaknya masih bakal ada SOP sih. Jadi kayak mungkin yang nggak akan jauh-jauh dari gambar-gambar sekarang, nggak akan yang tiba-tiba berubah jauh. Yang mungkin si marketnya tuh masih agak-agak serupa sih. Walaupun mungkin kedepannya Chasing Dreams emang nggak akan terlalu ke K-pop, bakal ke lebih general. Tapi mungkin tetap masih ada K-pop thingsnya sedikit lah ya gitu. Tapi tetap mau gambarnya tuh kurang lebih ya kayak yang Chasing Dreams sekarang. Nggak mau yang tiba-tiba bedanya tuh jauh gitu. Nah itu kayaknya enggak sih, atau seenggaknya visi misinya tuh masih sama lah gitu. Tujuannya sih masih ke arah situ nanti. Tapi gue kan sempet research lah ya di Chasing Dream itu kan ya, banyak produknya gitu kan, dari stiker terus apa sih ngomong itu yang Ini keyring. Kirin. Iya, Oke. keyring. Itu kan banyak desainnya ya Bang ya. Itu harus adaptasi kan karena kan market berubah-berubah mulu kan ya. Itu harus cepet, dan cara lu biar dapat motivasi itu ada cara tersendiri nggak Bang? Ya sebenarnya tuh emang harus cepet banget sih. Paling kerasa tuh waktu itu pas yang dulu pas COVID tuh benar-benar semua orang kayaknya nonton apa drakor gitu kan. Jadi aku tuh kayak benar-benar apa nih drakor. Jadi kayak kan drakor tuh biasanya 16 episode, 16 episode gitu kan. Nah aku tuh kayak beneran jadinya harus nonton. Habis itu kayak nyampe 8 episodean tuh aku harus sudah mulai ngegambar. Jadi tuh jangan sampai aku ngegambarnya baru di 16 episode aku baru ngegambar. Jadi aku tuh harus sudah mulai ngedevelop. Jadi kayak udah mulai nyari-nyari. Biasanya tuh kayak si stiker ini tuh dulu si startup kalau dilihat tuh kayak ada hal-hal ikonik lah ini gitu. Ini kordok ya. Iya itu tuh yang ikonik gitu. Jadi kalau orang nonton tuh oh iya tahu sih ya si karena baru nonton gitu ya. Gitu. Terus kayak hal-hal pokoknya semuanya tuh yang aku bikin tuh rata-rata emang ikonik yang orang nonton baru tahu apa tuh si jadi ada connectionnya. Iya ada connectionnya, nggak cuma asal gambar aja gitu. Nah itu tuh kan berarti mau nggak mau kita harus tetap nonton juga kan si drakornya. Nah itu tuh aku nonton tapi biar nggak hype-nya tuh abis, jadi aku kayak biasanya tuh di 8 atau 10 episode tuh udah mulai ngegambar. Jadi sebelum si drakor ini habis tuh aku udah ada produknya di iya betul. Jadi masih orang-orang tuh masih ada hype-nya. Masih ada hype, jadi cepet banget ya. Iya benar harus cepet. Anjir. Misalkan drakor tuh kan juga gak yang sebulan satu drakor kan, tapi kan sebulan tuh banyak banget. Banyak banget betul. Nah jadi aku tuh kayak nonton beberapa dulu tuh kayak rajin banget nonton. Aku gambar-gambarin mana nih tuh, tapi nggak yang asal ngegambar aja ya. Jadi kayak benar-benar ngeliat di sosial media. Aku biasanya mantau di Instagram sama di Twitter dulu tuh. Kayak biasanya kan ada hashtag atau tagar. Oh mantau trendingnya mungkin. Jadi tuh diomongin gak sih gitu. Kayak yang diomonginnya tuh apa sih. Jadi gak yang setiap ada drakor aku gambar, tapi benar-benar aku mantau ini tuh yang lagi happening. Iya diomongin gak sih. Terus kayak banyak gak sih yang ngomong. Terus titik apa sih yang diomongin gitu. Nanti itu tuh baru kayak aku gambar gitu jadinya. Ya terus kan di toko lu yang gue lihat di marketplace gitu, ada juga gak sih yang stiker-stiker yang istilahnya non K-pop itu juga ada kan ya? Ada. Itu kalau K-pop kan kita tahu cara nyari inspirasi dari K-pop. Kalau yang luar itu lu ngelihatnya gimana caranya gitu loh. Maksudnya kayak mau buat ini inspirasi dari ini gara-gara trending mungkin gimana? Itu aku karena ini niatnya awalnya kayak Chasing Dreams gitu. Jadi kan awalnya emang kayak buat journaling gitu juga kan ini. Jadi kayak apa nih yang relate sama orang-orang yang kira-kira tuh dipakai buat positif, kata-kata positif gitu loh. Jadi waktu itu aku sempat bikin beberapa adalah stiker yang itu tuh isinya kata-kata positif misalkan. Jadi general tuh bisa pakai
juga. Jadi kayak lagu K-pop waktu itu tuh aku ganti ke bahasa Inggris terus cari yang kata-kata positifnya. Oh, Terus aku desain. oke. Ternyata banyak yang beli juga gitu. Jadi dan itu tuh bukan K-popers karena desainnya tuh Karena nggak tahu mungkin. Dari walaupun situ aku nih ya. tulis sih di judulnya tuh kayak misalkan B2B lyrics, tapi kan orang-orang nggak peduli itu, yang penting Si kalimatnya tuh bermakna buat dia ya. Dan itu kan bukan bahasa Korea kan, aku ke bahasa Inggrisin gitu. Dan ternyata ada market di situ, jadi aku ya mulai coba-coba yang ke arah general juga gitu. Oke, dari situ berarti ya si inspirasi dan si Iya. trendingnya itu. Tapi masih ada Korea-Koreanya nggak, Gue? Masih, cuma ya itu sih mulai dari situ aku mulai jadi kayak ya udah coba-coba kata-kata positif yang enggak berarah ke Korea gitu, karena kan nyobain dulu kan itu kalau orang-orang general tuh lihat nggak sih Chasing Dreams gitu, apa cuma yang K-popers doang gitu. Ternyata ada aja orang general yang melihat. Berarti yang Chasing Dream ada di hati K-popers sekarang ya. Ya. Berkat dia loh, B2B kan jadi naik kan? Iya lumayan sih. Wah iya, dia cross selling berarti lo. B2B naik gara-gara lu Ya semoga ya. apa ya bilang? Udah berkecukupan. Wah, lebih banget ya. Tapi dia nggak berkurang kan saat ini. B2B itu nggak berkurang kan sejak Mbak ini. Apanya tuh yang berkurang? Mungkin trendingnya kan hype-nya gitu. Ya sebenarnya kalau di K-pop tuh kalau tahu tuh ada kayak apa Wamil gitu-gitu, jadi sebenarnya sempat Oh iya. juga sih gitu. Yang terakhir siapa ya? Suju ya? Iya, Suju kayaknya udah lama ya. Suju. Gue saking nggak tahunya ya. Itu kan ada deh yang baru abis wamil, baru ini lagi apa ya? Kayaknya banyak sih. Aku juga sebenarnya udah. Cewek itu wamil gak sih? Ya enggak dong. Oh, enggak ya? Tapi Oh, boleh kalau mau. Baju ya. militer. Kayaknya. Iya lagi dong. Cewek mau kalau nggak salah bisa deh seingat aku. Cuma aku juga lupa. Ya itu sih kemarin paling hilangnya karena itu kali ya. Berarti lo harus trendingnya harus dicek banget ya, Wak? Iya harus tetap lihat apa sih ini sekarang yang lagi tren gitu-gitu, kayak harus aktif sih nyari yang untuk. Tapi ngomong-ngomong soal tren ya, ada nggak rencana kolaborasi atau udah pernah gitu sama kolaborasi dengan brand-brand lain atau orang-orang lain? Kolaborasi pernah tuh pas COVID, kebetulan temen aku punya salah satu brand kayak jualan beads, tau gak sih kayak beads tuh kayak buat cincin. Oh ini gelang. Iya kayak gelang, tapi yang dari beads yang kayak manik-manik gitu lah. Manik-manik. Oh ya, manik-manik. Dia kayak nggak bikin dulu tuh. Nah aku tuh kayak sempet juga collab sama dia. Jadi kayak ini lagi COVID nih, terus mau lebaran. Kan kalau sekarang tuh di Indonesia tuh kayak hype banget hampers Hampers, ya. Nah aku tuh collab sama dia bikin kayak karena COVID, jadi kita bikin apa sih namanya hand sanitizer. Terus kayak dikasih beads yang bisa ditempel entah di tas entah di mana. Nah tapi si hand sanitizer tuh ditempel stiker dari Chasing Dreams gitu. Oh bisa ya gitu ya? Bikin ada juga stiker yang kayak, jadi kita dulu tuh kalau nggak salah bikin 3 karakter binatang gitu. Nah itu tuh jadi kayak orang bisa milih mau yang mana. Terus dapet stiker yang bisa ditempel kayak ukuran segini juga. Jadi kayak ada paketnya gitulah. Nah itu tuh bisa dikasih ke orang-orang juga gitu. Tapi ada ini gak sih, Pak? Kan kalau misalnya nih gue lihat biasanya beads itu kan ada yang kayak ada singa, ada rusa. Tapi kan si rusa itu ada singa itu ada simbolnya gitu kan, menggambarkan sesuatu. Kalau lu ada nggak kayak waktu itu? Waktu itu kayaknya aku lupa ada atau enggak. Cuma sebenarnya sempat kepikiran ke arah situ. Karena kan emang bisa juga kan. Iya, bahan-bahan kayak gini juga kayak bahan akrilik itu. Aku tapi lupa akhirnya tuh jadinya dibuat apa enggak gitu. Aku lupa. Ini proses gue pengen tahu banget gini tak, kan trendingnya cepet shifting ya kan, dan desainnya juga cepet, dan server harus juga cepet nonton ininya drakornya Episodenya ya? Gue mau nanya di productionnya gitu loh, Pak. Karena kan harus cepet gitu. Secepat apa sih si production semua ornamen lu tuh? Sebenarnya kalau produksi sendiri gimana, balik lagi ke stikernya. Misalkan kalau ini ngomongin stiker ya, jadi kayak ini mungkin satu sheet gini isinya ada mungkin 10 atau berapa, tapi kalau makin kecil-kecil itu tuh makin lama. Itu yang Makin lama karena kan nge-cuttingnya. Jadi ini tuh kayaknya kurang lebih 5-10 menit kali ya kalau nge-cutting ini. Satu A3 gitu. Jadi isinya 8 sheet yang ukuran ini ya. Ini. Nah itu tuh
kalau nggak salah 5 sampai 10 menit, tergantung lagi gimana ukurannya. Kalau makin besar makin cepet kan, karena kan makin dikit tuh yang di cutting. Iya. Kalau yang ini tuh agak lama seingat aku. Dulu juga soalnya aku sempet jual yang kayak alfabet yang kayak beneran A B C D E kayak, tapi bulat-bulat kecil kayak cuma 0,5 cm kali ya ukuran itu, buat bener-bener buat jurnaling kan. Nah itu lama banget sih, lama banget cuttingnya gitu. Dulu aku tuh di luar nge-cuttingnya, jadi cutting, laminasi, ngeprint itu dulu di luar. di vendor Ada itu. subkon lah ya. Iya. Nah tapi tuh sampai akhirnya kayak ternyata ada nih alat cutting yang affordable gitu. Terus kayaknya mungkin lebih mau potong cost nih, mikirnya gitu. Jadinya ya udahlah coba beli alat cuttingnya. Ya emang susah awalnya untuk ngoperasiinnya ya, karena aku juga belinya online, jadi kayak nggak ada tukangnya, nggak ada teknisinya nggak ada teknisinya, jadi cuma via chat, dan teknisnya pun kayak rada bingung juga, mungkin nggak expect kayak buat stiker-stiker kayak gini kali ya. Emang bu, di itunya buat apa? Yang lebih gede mungkin ya? Iya kayaknya dia cuma buat logo yang bulat. Nah, jadi pas aku kayak banyak bentuknya gitu ya. Jadi pas aku coba tuh kok banyak yang missnya nih. Jadi kayak gimana ya caranya gitu. Nah itu tuh pas dicoba-coba ya akhirnya sampai nemu sendiri lah kayak gimana sih biar Koreksinya biar pas gitu ya. ya kayak gitu sih. Kalau kita ngomongin cost reduction gitu kan, lebih murah kalau kita printnya lebih gede atau stikernya lebih kecil atau lebih gede gitu, yang pengaruhnya apa sih kalau misalnya di stiker ini? Kalau stiker ini sebenarnya juga nggak ini sih, kalau mau ukuran besar kecil dalam satu sheet nggak ngaruh ya sebenarnya. Kalau di aku mungkin ada yang pengaruh karena kan makin banyak tuh gaya gambarnya sebenarnya. Oke. Gambarnya kan makin banyak, mungkin waktu yang tersita juga kan. Cuma kalau aku sendiri belum ke arah sana. Jadi kayak ya udah yang penting satu sheet segini tuh pasti harganya sama, kecuali bahan laminasinya kan kalau ini matte. Kecuali ada yang salah satunya tuh glitter. Nah kalau glitter tuh pasti lebih mahal gitu. Kalau sehari, kalau yang coba yang itu yang paling gampang tuh. Kalau misalnya kalau yang segini nih sehari bisa bikin berapa kira-kira kalau yang segini lah sama ornamen. Kalau maksudnya apa, desainnya atau produksi? Produksinya. Kalau produksinya sih sebenarnya tergantung lagi ya, kita kayak ada kegiatan ke packing kah atau enggak kah gitu. Kalau cuma gini doang sih seharusnya ya bisa lebih dari 10 ya. 10 A3 mungkin, jadi kayak lebih mungkin 300 gini. Sehari 300 bisa, tapi itu ya balik lagi kita ada kegiatan lain nggak, kayak misalnya nge-packingnya nambahin lama buat productionnya. Tapi kan sebenarnya productionnya tuh kayak pas lagi di cutting bisa kita tinggalin kan. Cuma kan tetap aja kayak harus motong, dicek ya, pasti dia ngecek, memerhatiin ada yang ke bagus nih, ada yang miss nggak gitu ya. Dove, ini bahannya Dove ya? Iya, bagus, kayak laminasinya, kayak stiker mahal gitu bro. Nggak yang licin tuh, kalau stiker licin tuh kan kayak ya itu glossy sih berarti sih, atau nggak dilaminasi mungkin. Bagus ya. Kalau Textile Dreams tuh selalu dilaminasi sih, karena kan kita juga sebelum jualan tuh emang pasti trial and error dulu kan. Iya, benar. Mana nih yang terbaik, karena kita sendiri juga kalau beli produk pasti pengennya yang bagus, terbaik. Nah makanya kita juga kayak coba-coba mana nih yang kayak bagusnya. Kayak waktu kita nyobain beberapa laminasi gitu, kayak jadi benar-benar trial and error banget lah pas awal-awal banget tuh gitu. Makanya pindah ke Bandung lagi karena biar bisa langsung gas. Iya. Pasti dekat. Langsung kayak ini kayak gimana mas, ini gini, terus nyari-nyari warna yang cocok. Ternyata printing tuh walaupun banyak yang nggak cocok juga warnanya gitu. Apalagi mungkin kulit, ini mungkin kulitnya sesuai sama yang aku mau, tapi ada yang kayak rada gelap lah jatuhnya, atau mungkin lebih merah. Nah itu kan harus dipertimbangkan ya kalau buat aku gitu. Jadi kayak masih sering ini nggak trial and error gitu? Lumayan sering sih, tapi mungkin jadinya untuk produk-produk lain ya. Kalau untuk stiker kan ada yang udah tahu vendornya yang mana, nge-cutting udah sendiri, ngelaminasi udah sendiri, jadi kayak ya udah cuma tinggal printing aja kan. Paling untuk produk-produk lain kayak kemarin yang kalender ini kan itu kayak disepil kalendernya. Sabar bunda, satu-satu bunda. Produknya banyak banget. Tapi ada gak sih yang PO gitu mbak? Dulu atau teman-teman ada yang pingin modelnya khusus gitu mungkin? Kalau yang model khusus pernah, jadi kayak ada brand, ini juga kayak brand Thailand, nggak tahu aku dari mana. Kalau nggak salah dari Instagram. Jadi aku bikin reels gitu kan. Waktu itu kayaknya lagi zaman yang hometown Caca-Caca, seingat aku. Sorry. Nggak ada. Emang hometown Caca-Caca dari Thailand? Itu tuh dari Korea. Nah yang ini nih desainnya. Yang ini. Ini tuh waktu itu tuh lagi hits banget.
Ini juga kalau nggak salah sama deh antara pilih yang cowok ini atau yang ini, aku lupa namanya lagi siapa. Gitu ya? Kayaknya jadi kayak lagi meriah banget. Meriah Terus banget. kayak scene-scene-nya tuh banyak yang terkenal banget gitu lah. Salah satunya tuh ada jualan, ada payung di drakorin itu. Payungnya tuh bukan payung biasa gitu lah. Aku agak lupa tapi seingat aku ada warnanya atau gimana. Nah si orang Thailand ini tuh dia nyari ke entah ke Korea atau ke Cina, pokoknya jualan payung yang sama di drakor ini. Nah terus tuh dia kayak karena nggak tahu nemu aku di mana, mungkin dari Instagram karena dulu kan aku sering bikin reels nih. Reels, oh. Terus kayak karena dia nemuin si gambaran aku ini, dia jadi kayak nge-order banyak banget gitu, kayak berapa ratus. Payungnya. Ini ya si Oh, stikernya. Iya, si payung dia tuh sold out gitu, kayak sering banget habis. Jadi dia pengen orang yang beli tuh dapat stiker ini juga. Oh, dia jual payung tapi sama stikernya. Iya. Bonusnya ya, Iya. bonusnya. Oh, Karena- jauh banget orang Thailand. Ya, aku Di juga Thailand kayak- nggak ada ya. Oh, mungkin lu unik lah. Kayak kaget juga mungkin ya, nggak tahu siapa yang membuat dia Nge-approach ya. aku. Cuma aku juga kayak, nah itu dari situ tuh karena mungkin dia udah tahu bahannya gimana, terus kayak kualitasnya gimana, jadinya dia juga order untuk brand dia sendiri. Jadi dia yang punya brand, punya toko, dia punya toko gitu. Jadi kayak akhirnya dia bikin minta ada gambar kayak cewek. Dia tuh brand fashion gitu kan. Jadi kayak mau dia ada payungnya, mau ada tas, baju, ada gambar orangnya. Nah jadi kayak Semuanya ada stikernya. iya, jadi nanti pas ada yang beli ke toko dia tuh nanti bakal langsung gratis si stiker itu. Nah itu juga kayak rada random sih menurut aku, kayak jauh banget ya untuk mau-order. Berarti kan memang segmentasinya kan gak hanya di lokal Indonesia aja kan, bisa luar negeri juga. Betul, Wak. Keluar negeri gitu Wak, jualan stiker loh. Keren Iya, banget. cuma jualan Jualan stiker keluar negeri. Wak. Kayaknya belum pernah ke Thailand. Nah, OTW. Lu kenapa nggak minta, Wak? Dia nawarin kayak kalau ke Thailand datang-datang ngobrolin chat dia aja Chat ya gitu, kayak nanti Oke. biar ketemu, biar nanti nginepnya di ini. Iya. Tapi ya tetap aja ya waktu itu kayaknya dia karena Thailandnya di mana? Wak? Bangkok. Bangkok. Kenapa di Phuket? Nah, kalau dari ngedesain sendiri, Wak, ini kan kalau misalnya nanti ini lihat, ini tuh desainnya awak banget dan ciri khasnya tuh kelihatan. Kayak matanya kecil, pipinya merona, nggak sih merona kan gitu. Dari lu kan lu bilang harus cepet gitu. Lu berarti ngedesain dari, wih, gue nonton 8 episode nih. Terus ngedesain tuh berapa lama sampai benar-benar fix, dan apakah ada proses approvalnya kayak QC-nya mungkin? Kalau approval nggak ada sih, jadi kayak benar-benar ya udah benar-benar kita ngeliat dulu apa yang lagi tren kan, terus kayak mastiin. Sebenarnya kalau drakor gitu tuh pasti lebih enak sih, karena kan benar-benar kelihatan ya dari Instagram atau dari Twitter apa tuh yang benar-benar orang-orang tuh omongin. Biasanya tuh ada scene-scene yang orang-orang tuh omongin. Nah itu tuh aku cari barangnya tuh apa sih yang kayak memorable gitu-gitu. Jadi untuk desainnya sendiri sih nggak, ya biasanya yang lama tuh ngumpulin idenya sih. Iya. Kayak apa ya gambar, apa ya produknya. Karena kan banyak tuh episode Iya. tuh kan yang memorable tuh karena lu first Iya. come yang bisa yang ngeliat gitu kan ya, lu secara nggak langsung mesti nge-forecast ya sih apa aja yang memorable gitu iya, mungkin ya. benar-benar. Tapi benar-benar harus sambil dipantau gitu, kayak apa nih kira-kira yang bakal orang-orang suka, yang jadi kayak benar-benar harus nonton, terus kayak ya udah ditulis-tulisin dulu atau di sketch dulu biasanya kayak ngelihat. Nah itu tergantung lagi sih, kayak kalau belum yakin atau belum penuh gitu sih satu stiker sheet ini, ya aku harus berarti harus nonton lagi episode selanjutnya gitu. Kayak jadi nggak nentu juga sih, kalau emang cepat ya bisa sehari 2 hari sebenarnya udah jadi secara desain ya. Squid Game itu ada nggak? Dulu ada. Dulu ada. Gak ada. Tuh aku kalau Squid Game Rame tuh kan? collab sama salah satu Brand. ya brand jualan makanan di Bandung. Di Bandung. Jadi dia kayak makanan Korea gitu. Terus dia kayak pengen jual di depan itu kayak ada stiker-stiker Korea gitu. Nah, tapi dia request kayak ada drama Squid Game, ada drama apa lagi ya? Drama drama gitu lah kayaknya replay. Korea teh gue kadang-kadang Berarti ya memang kayak momentum gitu, Pak. Harus nunggu momentum juga ya. Kalau nggak ada yang bagus ya, Iya. sih gak rame ya. Rame, Gak rame iya, ya, bener-bener. bener-bener. Jadi harus benar-benar yang lagi hits. Itu sebenarnya kalau sebagai penonton ya Iya. bakal tahu sih momen yang kayak ini mah dramanya hits nih gitu, kayak bukan yang hits-hitsnya tuh kelihatan lah. berarti strategik marketingnya
bisa dibilang itu ngikutin tren dan emang nge-maintain si community mungkin kurang Iya, lebih gitu ya. sebenarnya waktu itu tuh kayak gitu. Cuma kan maksudnya kita nggak tahu ya drakor ini tuh bakal sampai kapan sih si hype-nya gitu kan. Jadi makanya aku udah mulai nge-shifting untuk ke general aja. Oke. Gitu. Jadi itu mungkin bukan prioritas aku si drakor dan K-pop ini. Jadi nanti ke depannya bakal lebih ke general things sih yang kayak orang-orang relate tuh apa sih gitu. Jadi kayaknya aku bakal mulai ke arah sana sih untuk ke depan Chasing Dreams tuh. Terus ngomongin ini Wak, kan kalau kita lihat kalau stiker ini kan perputaran cycle-nya mungkin lebih cepat gitu ya, karena kan lu bikin habis itu langsung dibeli gitu kan ya, dan langsung muter gitu kan ya. Itu kalau kita ngomongin cash flow gitu, apakah ada strategi khusus buat menge-maintainnya? Misal kayak gue udah dapet revenue sekian gitu dan gue harus nabung buat di nextnya karena ada si drakor ini, atau ada mau beli barang mesin baru gitu tuh, lu nge-handle-nya forecast-nya gimana? Ada nggak caranya? Kalau itu sih sebenarnya karena mungkin bidangnya sendiri bukan di bidang bisnisnya awalnya, kayak bidang dan nggak ada pelajaran itu gitu. Jadi kan emang nyari-nyari sendiri kan informasi gimana biar untuk ya HPP-nya. Kalau dulu kan aku benar-benar nggak ada basicnya sama sekali tuh. Yang penting gimana caranya untung dulu aja nih gitu, nggak rugi. Dan ya udah, jadi selama ini sih nggak ada belum ada ke arah sana. Jadi masih lebih ke ya udah yang penting untung nggak rugi gitu. Asik. Tapi ngomongin ini apa ya? Stiker gini dia kan ini juga ya. Termasuk barang yang diincer, ya kan? Jadi emang mesti sih cepet gak sih Ta? Harusnya cepet. Lu suka gak Ta stiker-stiker kayak gini Ta? Seneng sih. Cuman kalau mungkin apa ya, divariasikan lagi mungkin. Variasi. Karena kita Korea juga mungkin nggak begitu tahu kan masalahnya. Iya, gue tuh pengen curhat ya Boy ya. Gue kan Mungkin jarang gitu. Nggak, gue jarang nonton Korea ya kan. Tapi kan kalau Korea yang terkenal biasanya gue nonton Wak. Cuman biasanya tuh kenapa kalau yang cewek emang bisa dibedain gitu loh. Tapi kan kalau cowok tuh susah dibedain, kayak emang template muka orang Korea gitu semua ya. Lo tau gak kayak putih ya kan, putih terus rambutnya pendek aja kayak. Gue tuh kadang-kadang gini, gue kayak ini bukan yang itu ya, ini gede-gede gak sih lo? Tapi aku pas awal tuh kayak gitu. Soalnya kayak gitu. Aku sendiri kayak nggak bisa ngebedain, apalagi namanya rada susah kan. Bukan nama-nama kayak kita yang gampang disebutin gitu kan. Mereka rada yang nggak familiar lah kita sama nama-namanya. Jadi awal-awalnya juga aku kayak gitu sampai akhirnya ya mungkin karena jadinya merhatiin, jadinya kayak ya udah tahu sih siapa beda-bedanya gitu. Akhir-akhirnya aku sering mas. Sering. Betul, kita udah ngobrol lama, kayaknya awak udah mau minum dan mau makan kayaknya. Tegang banget Wak. Kita mesti ini nggak sih Wak? Relax. Jadi kalau di sini udah tahu kita ada segmen memanggil Teteh Rani buat ngasih makanan. Teteh Rani, kumaha gitu ya. Jadi gimmicknya ada aja di tiap hari. Hah? Tenggorokan seret kan? Tenggorokan seret, kasih gorengan nih. Awak mau minum, mau makan dulu boleh minum. Ini ada bakso goreng ya. Ini apa ini nih? Kenapa diam-diam kamu nih ya? Ini ada cakwe, btw ininya enak, gue mau nih. Beli apa bikin goreng sendiri? Bikin. Udah mulai bikin Marani. Btw kalau melihat lagi makan gue. Kalau kompetitor gimana Wak? Banyak tak yang pakai desainmu? Jiplak? Kalau jiplak kayaknya enggak kali ya. Enggak ya? Soalnya kalau desain kayak gini mungkin orang juga rada bingung ngejiplaknya gimana, karena kan aku sendiri maksudnya ngambil dari karakter yang ada. Ngapain pakai jiplak yang aku nggak sih? Enggak, stylenya kan tapi kan unik banget kalau itu aku kurang merhatiin sih sebenarnya. Karena kalau di desain sendiri aku perhatiin ya orang-orang kan pasti kayak amatir tiru dan modifikasi kan. Jadi pasti ya udah aja sih, nggak yang kayak aku ngeklaim ini desain aku misalkan. Cuma emang waktu dulu kayaknya sempat beberapa kali kayak ada yang mirip-mirip bukan, tapi miripnya mungkin bukan secara gambar tapi jadinya konsepnya gitu sih. Karena kayak sebelumnya kan belum ada yang kayak gini misalkan, terus ini video, tapi ya udah aja sih, karena kan kita juga sendiri pasti kayak gitu kan, pasti nyari-nyari oh ya emang mungkin
trennya lagi kayak gini ya udah orang mungkin ngikutin, tapi ya nggak masalah juga sih karena kan pada akhirnya gambarnya sendiri beda, jadi orang-orang udah ada preferensinya sendiri kan untuk gambarnya lebih sukanya tuh yang mana gitu. Tapi di ini nggak sih kalau desain-desainnya ini ada kayak hakinya gitu nggak sih, maksudnya kayak Nggak ada sih hak kalau ciptanya nggak ada ya? Mungkin malah brandnya aja lah ya. Iya, mungkin Iya, lebih ke brandnya. di si brand itu ya, ciri khasnya ya. Iya, ciri khas. Tapi yang nggak ada hak cipta yang kayak kecuali benar-benar sama persis ya. Kalau itu pasti mungkin nggak ada hak apa gimana, apa nggak ada yang kayak secara gimana. Tapi mungkin secara desainer tuh pasti langsung ya biasanya diviralin lah kayak Iya, ini benar. jiplak nih gini-gini. Oh ada netizennya juga yang beradab ya, Pasti maksudnya ada, pasti ada. yang apa sih kayak nilai kalau ini jeblak gitu ya? Ada ya? Pasti ada kan, pasti kelihatan ya kalau misalkan benar-benar serupa ya. Tapi kalau misalkan beda-beda ya udah sih orang nggak akan bilang itu jiplakan sih biasanya. Karena pada akhirnya itu gambar sendiri kan. Iya. Kayak gitu sih. Tapi yang biasanya bisa diyakini itu yang buat ciri khas dari company-nya itu sih, yang bisa gambar-gambar Iya. tertentu kan. Iya. Yang tadi itu yang Gambar gimana ini nih? gini kan ya. Iya. Ya, kalau itu ya. Itu kan karakter aku sendiri. Ah ini si Chasing Dream ya? Apa nih ya? Itu namanya Vogue. Ikonnya ya? Ya, ini Phoebe, ini Stellar ada namanya. Stellar tuh naon? Stellar tuh yang bintang. Ininya yang gini-gini ya, Nek? Enggak sih, itu sebenarnya karakter aja. Jadi dia kayak Patrick banyak gitu. itu sih karakter. Ya rada-rada kayak Patrick kalau kata orang bilang ya. Aku deh. Jadi dia sebenarnya karakter aja. yang Jadi ini. kayaknya ada juga nggak sih di sini? Ada nggak tak? Ada nggak? Oh iya kanannya ada. Kanannya ada. Sorry, yang astronotnya namanya siapa? Phoebe. Phoebe. Phoebe yang bintangnya namanya Stellar. Stellar. Oh. Ada nama, kenapa namanya Phoebe? Sebenarnya aku ada tapi aku lupa. Ini yang buat siapa ini ya? Aku udah bikin karena aku emang bener-bener nyari kayak namanya yang pengen yang kayak gini. Nah itu tuh keluarnya ada beberapa nama dan aku tuh pilihnya Phoebe, cuma aku lupa karena apa ya. Kayak nama anak lu ntar namanya Phoebe juga. Mungkin enggak ya seharusnya. Wah, Stellar? Stellar ya aku juga lupa karena apa, tapi kurang lebih tuh karena ada tentang luar angkasanya gitu sih dua-duanya. Karena aku kan emang lebih sukanya tuh Luar karena angkasa. luar angkasa gitu. Suka ini ya, yang berbau-bau teknik ya? Iya. Kenapa? Luar angkasa. Luar angkasa NASA gitu teknik. Iya. Angkasa ya. NASA kan Lebih ini juga tepatnya. dia bikin roket. Iya. Kalau bikin rumah suka nggak bikin rumah? Ya bikin segalanya lah ya. BTW kita dari tadi ngomongin stiker tak. Dia juga produknya banyak, ada keychain coba yang tadi tak. Gimana tuh? Keychain yang tadi. Oke, sorry. Nah kalau keychain ini kan beda sama stiker nih Wan. Lebih susah nggak bikinnya si keychain itu teh? Kalau keychain ini malah sebenarnya bakal lebih gampang sih karena kan ini benar-benar di vendor kan. Oh. Jadi kayak A sampai Z. udah, iya, kecuali aku rubah kayak gini. Berarti aku lucu-lucu banget ya desainnya Wan, coba. Nih. Jadi kayak ini aja kayak Pokemon. Enggak kayak bukan Pokemon, Digimon tuh nggak yang pink gitu ya. Ini tuh kayak K-pop juga. Iya, ini K-pop juga kan karakternya. K-pop, ini karakter K-pop Karakter juga. K-pop ya. Nah ini tuh sebenarnya juga seingat aku lagu K-pop, tapi kan maksudnya nggak kelihatan K-popnya kan. Enggak. Jadi orang banyak banget tuh yang beli. Nah, orang Jadi nggak tahu dia ini kayak K-pop gitu. di apa sih liriknya tuh di Iya. Jadi banyak kok aku kayak. pasti gitu ya. Selain itu tuh aku kayak jual greeting card dulu tuh. Nah, ternyata nih Gitu. ini produk awal paling baru. Ini namanya apa sih? Tak? Tanggal apa sih? Kalender ya. Sorry kalender. Tapi kalendernya dia agak unik ya. Iya. Karena ini dia ada stand akrilik. Sorry. Stand akrilik dan ada ininya ya. Ada jeli-jelinya. Jadi Ini itu terinspirasi dari mana, Pak? sebenarnya nyari-nyari juga sih. Jadi kayak ini tuh kalender ketiga yang udah dikeluarin Chasing Dreams. Oh. Dari 2022 berarti. 2021 atau 2022 aku lupa. Pokoknya udah ada, kan aku sempat hiatus juga nih 2 tahun. Jadi sebelum-sebelumnya tuh aku selalu rutin ngeluarin kalender. Tapi biasanya kalendernya tuh bertema kayak dulu tuh Lombok deh. Dulu maksudnya Bali. Jadi kayak holiday misal season. aku ke Bali, aku foto-foto beberapa tempat, tapi aku gambar ulang. Nah dulu tuh jadi gitu, kayak yang Lombok juga gitu deh, atau aku lupa pokoknya yang pertama tuh apa. Nah itu tuh ternyata orang-orang banyak yang tertarik. Kalau secara konsepnya sama, ukurannya sama, desainnya sama, cuma beda ya itu kan Beda ini aja. ya ini bunga-bunga gitu kan. Paling yang beda tuh sejauh ini selalu si standinya. Modelnya atau Modelnya. modelnya. Jadi kalau dulu tuh pakai kayu, pakai apa. Nah kalau yang sekarang tuh aku tuh pengen lebih ke sustainable gitu. Iya. Jadi kayak kemarin ini juga dari mata kuliah gitu kan. Pengen lebih ke sustainability gitu. Jadinya kayak gimana biar packagingnya pun gak makan tempat. Jadi makanya kan kalau misalnya ini
ya udah tipis kan. Tipis. Kalau waktu dulu kayu tuh kayak lebih tebal, jadi aku harus nyediain box yang lebih tebal gitu-gitu. Betul. Jadi kayak ya motong secara sustainability aja lah, mungkin nggak bisa bantu banyak, seenggaknya kayak Nggak bisa bantu motong. banyak. Nah ini juga kayak bisa di reuse juga kan. Ini tuh sebenarnya kalau Ini bahan recycle nggak sih? enggak, ini nggak recycle, tapi kalau bisa tahu tuh sebenarnya bisa buat HP, dan itu aku sengaja gini bisa buat ngecas. Sebenarnya enggak sebenarnya ya. Gue tuh follow up question Sebenarnya gue. benar. Kenapa ini di cut gitu? Ini kan juga kerjaan nih. Kalau lu Bisa buat gini langsung ngecas, kelar. gitu. Iya kan? Betul. Sebenarnya tuh bisa buat ngecas. Jadi kalau misalnya mungkin udah habis di Desember, ya udah ini tuh bisa di reuse aja buat mau buat holder HP, buat apapun itu kayak ya udah terserah gitu. Chasing Dream kan tiap tahun kan bikin gini berarti. Iya, dan itu tuh kenapa kita buat kayak gini juga karena jadi pas di tahun selanjutnya tuh misalnya di 2026 kita bikin kalender lagi tuh kita juga jualan kayak cuma kalender only. Jadi orang tuh kan udah punya ininya. Dia Jadi punya- bisa beli lagi. Ya benar. Kita selalu buat kayak gitu sih, makanya si ukurannya selalu serupa. Jadi ya dengan holder yang kita jual dari kemarin tuh ya bisa di reuse lagi, nggak usah harus beli lagi gitu misalkan. Tapi bagus banget sih. Bagus sih ya. Line up produknya banyak banget nih. Cuman ada nggak sih edisi-edisi terkhusus gitu ya Mbak dari produk-produk gitu yang musim apa yang dijualnya limited lah? Wih. Sejauh Saat ini ini, sejauh belum ini ada belum sih ada ya? kayaknya. Kalau limited sejauh ini kayaknya belum ada deh. Jadi kayak bener-bener ya udah dikeluarin dulu aja Oh, keluarin dulu aja. di produk-produknya. Kalau sama bunga sih. Boleh sih, ntar ada kalender khusus gitu. Kalender gitu. Boleh. Gimana teman-teman, mau nggak komen kalau mau nanti kita kasih giveaway ya giveaway Gak apa lu modalin ya. atau mau mak silakan aja. Harus di komen ya. Harus di komen ya. Harus komen Harus komen. DM aja nggak apa-apa. Kak mau maknya oke nanti. Stiker apa siapa tahu ya. Itu kalian kok mau stiker juga nggak apa-apa, ntar dibantu sama Mbak Salwa itu ya. Jualan mulu Dita emang. Jadi ada Dita ini jualan mulu nih. Ini bagus nih stikernya nih. Mungkin kalian bisa mau custom stiker kan. Ini salah satunya. B2B, contohnya. Nah itu tuh si orang yang aku bilang tadi Thailand tuh, jadi ngikutin karena suka kayak gini, makanya dia bikin satu figur, sisanya tuh kayak perintilan-perintilan. Oh si figurnya itu dia paling kiri ya. Oh, Ya mau oke. kiri mau kanan, jadi benar-benar. Tapi biasanya cuma satu. Aku mau dong. Iya buat duit. Sini Mas Iya. Alif gitu. Oh, Mas Mas Alif dan topi. Kan Iya tiga. bisa. Kan tiga. Gua, lu sama Oh iya, itu, bisa yang sih. itu tuh. Topi ya, gitu. Yang Bisa. masuk mulu. Masuk ya. Ntar ada kamera gitu kan mungkin ya. Iya, misalkan mic berarti terus makanan gitu kan yang disesuaikan sama Benar-benar. studio ini. Kita kalian Tapi kan kita belum sampai situ tak. Iya. Siapa yang Marita? Iya, nanti Nanti ke depan kan. ke depannya kita banyak. Ya betul. Oke. Kalender gini tuh ini banget ya. Penjualan tuh bagus gak sih Teh? Kalau kayak gini-gini tuh. Kalau ini kan karena aku baru Insight mulai lagi lagi kali ya, baru mulai lagi jadi mungkin agak susah. Jadi kan aku tuh sempat tutup toko 2 tahun kan. Kenapa? Ya karena ternyata aku sempat kayak harus kerja lagi gitu. Jadi kayak terjebak di pekerjaan gitulah. Jadi kayak awalnya bilangnya freelance, terus kayak pas dikerjain tiba-tiba kayak harus full time. Jadi itu covid gitu kan, zaman-zaman covid. Waktu awal-awal. Enggak, malah akhir-akhir. Jadi kan karena akhir-akhir bilangnya ya bisa dari rumah aja. Terus tiba-tiba kayak ada momen jadi ke kantor, asalnya cuma 2 hari, 3 hari, tiba-tiba jadi full gitu. Jadi ini udah gak pegang. Sedangkan kalau kerjaan gitu kan kontrakan kan, nggak bisa tiba-tiba aku resign apa gimana. Jadinya kayak ya udah aku kerja, terus ternyata Chasing Dreams tuh udah gak bisa pegang lagi waktu saat itu. Jadi kayak ya udah deh tutup Mau aja. beludak gitu. tapi itu penjualan ya mestinya gitu. Seharusnya mungkin iya. Jadi waktu itu kalender emang bagus banget sih penjualannya. Cuma ya karena aku ini masih sendiri, jadi kayak rada susah, kayak harus potongnya sendiri, terus kayak ke printingnya sendiri, semuanya sendiri kan. Jadi waktu itu aku kayak misalkan ya udah cuma 20 dulu, terus nanti kalau udah laku udah mau sold baru aku restock lagi gitu. Karena ini semuanya harus sendiri kan, manual kayak gitu. Belum lagi order si holdernya gitu-gitu. Tapi kalau sejauh ini ya untuk awal mula Chasing Dreams nih yang benar-benar baru rilis lagi 2 mingguan yang lalu nih, ya menurut aku udah lumayan juga sih. Ternyata masih ada gitu sih. Masih ada antusiasnya. Masih ada antusias, masih ada yang ngeliat, kirain aku kan udah bakal susah nih naikin lagi, tapi ternyata masih ada aja sih orang. Berarti memang benar-benar vakum benar ya, dari sosial media juga vakum juga. Iya vakum, sosmednya udah kosong. Habis itu si toko Shopee-nya tuh benar-benar aku liburkan, jadi nggak bisa, orang juga nggak bisa buka atau beli gitu. Waktu 2 tahun itu tuh. Iya. Itu kalau kita ngomongin filosofis nih, wah, berarti
DKV ini bener-bener passion lu dan lu seneng banget ya untuk Iya, di iya bidangnya. sih. Soalnya aku dari kecil emang kayaknya udah sering ngegambar gitu, ikut lomba-lomba. Jadi Menang kayak bawa gambar juga banyak iya, mewarnai. gitu. Warna-warnanya Kayak asli. Maret apa gitu kan. Nah itu lah aku sering ikutan kayak gitu. Jadi kayak dari dulu emang kayaknya udah passionnya kayaknya ke arah sini deh. Walaupun sebenarnya pas masuk ternyata rada di luar dugaan ya, nggak yang iya. nggak gambarnya tuh nggak ya beda lah, nggak cuma warnai ngegambar, ternyata banyak orang yang lebih jago gitu. Gitu sih. Tapi kalau misalnya nih yang lagi nonton misalnya dia lagi di tengah jalan antara memilih karir yang dia nggak suka atau kayak lu gitu kan lagi kerja gitu kan, dan lu memilih untuk ngerusin si stiker yang passion lu gitu. Ada nggak sih kayak misalnya perbandingan atau saran-saran gimana caranya untuk memilih jalan yang benar gitu istilahnya gitu, antara jalan yang jalan. Sebenarnya sih kalau dari aku paling ya gimana ya, kayak apa yang disenengin kali ya, tapi ya realistis juga sih karena mungkin udah besar juga kali ya nggak bisa yang duit ya. Udah bingung buat banget makan. udah masa depan ya. Banget. Jadi mungkin harus realistis juga sih, sambil ngelihat juga kayak mungkin kalau misalkan baru awal-awal mulai bisa sambil kerja dulu, jadi kayak freelance gitu kali ya, kayak nanti kayak sambil coba-coba Sampingannya gitu tapi bukan main job ya. Nah, tapi kalau mungkin emang udah menjanjikan nih, udah mulai mungkin belum ketutup gaji yang kerja utamanya, tapi udah mulai mengarah ke situ, mungkin udah mulai bisa ditinggalin mungkin. Jadi fokus ke si stiker ini, karena kan dengan full time mungkin bisa secara produksian bisa lebih banyak, secara ya penjualannya mungkin bisa, kuantitinya bisa lebih banyak, bisa lebih fokus kan untuk sosial medianya gitu-gitu. Itu juga lupa mau nanya, Wak. Kan lu kan community based banget, trending, terus ini-inian gitu. Berapa penting kritik dan saran dari orang-orang buat usaha lu sih? Menurut aku penting banget sih, soalnya aku tuh benar-benar mengutamakan keinginan customer juga kan. Jadi kayak misalkan ada customer yang bilang, aduh ini rusak nih, misalkan nyampe ke mereka produknya, nah itu aku langsung kayak apa yang harus dibenerin gitu. Jadi benar-benar si packagingnya sendiri pun trial and error gitu misalkan. Jadi kayak biar nyampe ke mereka tuh benar-benar, kalau sekarang aku mungkin mengarahnya biar nggak begitu banyak sampah, yang penting nyampe ke merekanya lebih aman lah, tetap aman ya, nggak rusak gitu. Terus secara desain, secara apapun benar-benar aku tuh sering kayak komunikasi sama si orang-orang yang beli di Chasing Dreams gitu. Jadi kayak menurut kalian mending produk apa nih sekarang, suka nanya-nanya gitu aja gitu di Instagram, biar tahu juga kan orang-orang tuh maunya apa gitu. Gila di IG soalnya tak ini dia sering kontenin lu lagi packaging. Iya. Gitu. Itu nambah engaging gitu ya. Iya, Kita bener-bener. interaksi sama customer gitu, customer Bener-bener. maunya apa gitu. Iya, jadi bisa lewat konten ya. Bisa diskusi juga kadang sama yang sama-sama jualan, kayak kan dia nanya pakai cuttingan apa nih atau nggak pakai apa. Nah itu tuh yang nanya itu tuh bukan dari Indonesia aja. Dari luar juga ya? Iya, dari luar juga banyak yang nanya. Soalnya kayak misalnya nggak printnya pakai apa, ini dari apa gitu. Jadi aku suka nge-share juga, walaupun mungkin via DM ya. Jadi kayak belinya di sini nih, ininya ini gitu. Tapi ini poin menarik tak. Gimana tuh? Kita ngomongin, jadi lu tuh sama kompetitor lu tuh nggak sikut-sikutan ya. Berarti enggak kan, karena kan jualan sama-sama jualan stiker, tapi berhubungan gitu. Lebih ke kolaborasi ya berarti ya. Kalau aku sendiri sih nggak pernah sikut-sikutan ya. Jadi kayak benar-benar ya udah kan kita beda-beda juga nih pasarnya gitu kan. Maksudnya Iya, anjir. kita lihat Menarik juga, ya beda, cara gambarnya beda. Terus kayak ya udahlah, rezekinya juga pasti berbeda-beda. Jadi kayak ya udah, yang penting kayaknya kita diskusi kayak gitu malah enak deh, karena aku juga mungkin suatu saat butuh informasi dari orang kan. Iya. Jadi kalau aku berbagi mungkin bakal lebih enak. Malah enak ya, maksudnya karena Iya. nggak sih, karena value itu sebenarnya di desain mungkin ya, bukannya di stikernya. Iya benar. Gitu. Karena stikernya Biasanya di desainnya, kalau aku lebih fokusnya ke situ sih, karena lebih ke desainnya, bukan cuma sekedar stiker gitu kan. Oke, berarti sekarang line up sudah banyak kesempatan nih Mbak ya. Apa nih nextnya nih? Mungkin setelah kalender. Nah, iya. Setelah kalender ini apa ini? 2025. Ya, 2025 kan awal tahun. Mungkin ada Chasing dream, banyak dream yang harus di chase. Jadi pasti aku tentunya kayak bakal ngebikin desain-desain yang dulu lagi. Maksudnya kan ini dulu aku banyak greeting card, stiker. Nah aku kalau sekarang di toko, kalau misalnya lihat ke tokoku mungkin kayak belum banyak lagi nih. Nah aku tuh pengen nambah-nambah produk itu lagi. Terus kayak pengen mulai collab-collab sama orang-orang yang lokal juga. Jadi kayak misalkan ada yang punya usaha apa, collab. Nah soalnya kayak menurut aku itu menarik juga sih, karena bisa nambah value di aku, nambah value di dia. Terus kayak
ya udah seru gak sih kayak collab sama orang Iya tuh? sih, biasanya yang gitu tuh biasanya bisnisnya fashion kan. Iya, Biasanya beli fashion, baju atau apa, bisa. kayak stiker, Stiker atau apa, ya. Biasanya Kayak distro-distro. perintilannya gitu ya. Ya, perintilannya. Ini aku biasanya menarik buat tuh. orang senang kembali kan jadi tuh terhadap stiker nih. Berarti ke collab. Iya, kedepannya pengen lebih banyak collab sama ya pastinya produk-produk yang kemarin udah habis tuh pengen aku buat ulang Buat sih ulang sebenarnya, bukan restock gitu. Gitu. Nice, thank you. Gue gini banget, apa namanya, belajar banyak hal. Kita tepuk tangan dulu buat Salwa dan gila. A sampai Z udah dibahas. BTW, wah thank you banget udah main ke Bu Makasih Podcast. banyak Mbak. Udah berbagi banyak hal. Banyak hal. Wah boleh dong promosi dong ke jualan lo ke audiens kita nih. Oke, gimana ya promosinya? Sebenarnya aku ini sih jual-jual kayak stiker, entah K-pop atau general things, misalkan kayak apa namanya, ya gantungan kunci, terus ini kayak kue ulang tahun buat di jurnal gitu. Kalau tertarik atau mungkin mau custom, mau ilustrasi custom gitu juga bisa. Itu bisa di chasingdreams.id atau mungkin di Shopee bisa langsung Chasing Dreams aja. Kayak bisa keluar sih gitu. Asik. Thank you banget buat Salwa. Jadi jangan lupa guys nonton podcast kita. Jangan lupa subscribe channel kami, tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan update terus di akun sosial media kita. Thank you guys for watching this video. Bye bye.